Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Waktu doa paling mustajab di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita panggil kembali guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin foto Ustadz Syam. Nah ini kita nanya, tadi kan dibahas-bahas nih bicara masalah tentang hari Jumat. Katanya hari Jumat ini menjadi penghulu di hari lainnya. Bahkan di hari biasa aja tanpa bulan Ramadan, hari Jumat ini pahalanya juga luar biasa. Nah, apakah di hari Jumat bulan Ramadan bisa lebih dikabulkan lagi doa-doa kita, bahkan lebih cepat, se-ekspres itu? Jumat Ramadan pula. Jumat di bulan hari Ramadan. Ini dong. Hari ini pasti, Masya Allah. Mohon izin penjelasannya. Sampai guru Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Maka janganlah kita tinggalkan yang namanya berdoa, karena doa itu sesungguhnya sejatinya adalah sebuah ibadah. Ada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allah tahu kok apa yang saya mau, Allah tahu kok apa yang saya butuhkan. Ini orang tidak mengerti bahwa sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang cerdas beramal di waktu terbatas. Kalau tadi kata Mas Fadli, orang cerdas beramal di waktu terbatas. Maka ada beberapa waktu yang lebih utama dibandingkan waktu yang lainnya. Selanjutnya adalah hari Jumat. Di mana hari Jumat ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya lebaran tahunan, disampaikan guru kita Ustadz Maulana, lebaran tahunan kita adalah Idul Fitri, Idul Adha, tapi ada hari raya yang mingguan, pekanan. Apa itu? Adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari Idnya kita, hari di mana kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluh kesahnya, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali keutamaan-keutamaan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lainnya, dan banyak juga yang bisa kita amalkan. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari biasa Nabi senantiasa melaksanakan qailullah, tidur sebelum sholat zuhur misalnya 15 menit, 10 menit, 5 menit ya, untuk menyegarkan nanti di waktu malam. Lalu keutamaan hari Jumat apa? Ternyata hari Jumat itu sebelum Jumatan tidak disunnahkan untuk tidurnya. Setelah Jumatan baru disunnahkan untuk tidur siang. Subhanallah, ada keutamaan dibandingkan hari-hari yang lainnya, ada treatment yang berbeda hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian apalagi para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum radhiyallahu ajma'in, begitu juga diikuti oleh para salafus saleh. Mereka ketika hari Jumat di waktu asar, habis sholat asar, mereka tidak pulang lagi dari masjid. Mereka memperbanyak zikir, wirid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang memperbanyak daripada baca Quran dan juga sedekahnya di sore harinya hari Jumat. Ini di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Maka banyak keutamaan hari Jumat dibandingkan hari yang lainnya. Seperti apa? Banyak sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat. Ada yang dikatakan dengan mandinya. Namun berhati-hatilah ketika berada di bulan suci Ramadan. Kalau mandi itu kita anggap sebagai mengenak-enakkan ataupun menghilang-hilangkan rasa capeknya segala macam, maka hati-hati bisa jadi termasuk daripada mandi yang makruh. Apalagi banyak sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan di luar Ramadan. Ketika masuk Ramadan
Ramadan silahkan untuk dihindari terlebih dahulu toh 1 bulan ini. Seperti parfum yang terlalu menyengat misalnya, atau ada orang yang berkumur-kumur dengan bersungguh-sungguh, maka itu semua dihindari di bulan suci Ramadan guna lebih memantapkan lagi yang wajibnya, yaitu puasa Ramadan. Maka apakah hari Jumat ini hari lebih diijabah dibandingkan hari-hari yang lainnya di luar Ramadan? Iya, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Doa apa yang diperbanyak di hari Jumat di bulan suci Ramadan? Banyak sekali. Mulai daripada amalan-amalannya Nabi. Malam Jumat Nabi SAW di maghribnya ketika sholatnya membaca rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua beliau membaca daripada surah Al-Ikhlas. Orang yang membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas di maghribnya hari Kamis malam Jumat itu lebih utama dibandingkan orang yang sholat maghribnya baca surah Yasin. Kenapa? Karena yang kuliah kulhu ini ikut Nabi surah Yasin walaupun lebih panjang dia tidak menyandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian sholat isyanya Nabi SAW malam Jumat beliau biasa membaca daripada surah Al-Munafikun dan surah Al-Jumu'ah. Maka orang yang membaca daripada 2 surah ini di dalam sholat isyanya maka dia mengikuti baginda Nabi SAW. Tentu saja pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan baca surah yang tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian orang yang di subuh Jumatnya membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah dan di rakaat kedua membaca surah Al-Insan, maka bacaan tersebut disandarkan kepada Nabi SAW, berarti dia lebih banyak lagi pahalanya karena bacaannya sama dengan bacaannya Nabi SAW. Di hari Jumatnya Nabi SAW biasa bacanya kalau jadi imam Jumat maka membaca surah Al-A'la di rakaat pertama, surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, atau membaca surah Al-Munafikun dan surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama dan juga di rakaat kedua, maka sholat Jumatnya mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Inilah yang disebut dengan ibadah itu butuh dengan ilmu, karena ilmu itu bisa menambah kualitas daripada ibadah, ilmu itu bisa menambah pahala daripada ibadah, dan ilmu itu bisa memperbesar kemungkinan diterimanya ibadah. Maka banyak dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Kenapa? Orang yang berilmu ini ketika tidur pun dia tahu waktu tidur yang ngikutin Nabi, dia tahu waktu tidur yang utama, waktu tidur yang benar. Maka orang-orang yang beribadah tanpa ilmu bisa saja dia hanya melaksanakan gerakan sholat, bisa saja dia hanya puasa mendapatkan lapar dan haus semata. Kenapa? Dia beribadah tanpa ada ilmunya. Maka salah satu dosa besar itu adalah tidak mau ngaji. Nah, Salah satu dosa besar itu adalah tidak mau ngaji. Kenapa? betul. Dengan ngaji kita ngerti puasa seperti apa, sholat seperti Betul. apa, Karena hari-hari ada seperti orang apa. beranggapan ngaji itu cuma baca Al-Quran. Oh, Salah. maksudnya Enggak. taklim. Ngaji itu tuh datang taklim juga ngaji namanya. Beda-beda bahasanya. Ada yang mengatakan liko, ada yang Masya mengatakan Allah. majelis, ada yang Nah. mengatakan ngaji, beda-beda. Nah kita ini nggak bisa dapat ilmunya kalau kita nggak mengaji. Salah satunya adalah menyaksikan Islam itu indah. Masya Allah. Siap. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam Fadli. atas ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita lanjut ke pertanyaan dari Bilkis Riana dari Instagram ya ini Masya Allah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah gitu ya. Mau bertanya ke Habib Muhammad, langsung nembak nih. Apakah benar ya kalau waktu setelah asar dan menjelang berbuka puasa itu menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa ya Beb. Tapi biasanya kan orang-orang lagi cari takjil Beb jam segitu ya bener juga ya. Habis asar. aja. Tapi ini kan hari Jumat, habis asar. Katanya hari Jumat habis asar bukan Ramadan aja doa diijabah. Apalagi bulan Ramadan. Mohon izin. Baik. Daripada cari takjil gimana Beb? Mohon izin menjelaskannya. Boleh aja cari takjil tapi kirim ke rumah. Oh iya benar-benar. pahala. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saimina was-saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Lihat kalau tadi dikatakan doa habis asar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Mas Fadli, walaupun banyak salahnya, oh enggak ya? Banyak betulnya? Banyak salahnya emang Iya. saya. Maka manusia Beb. Masya Allah. Oh. Sama kayak Ustadz Maulana banyak salahnya juga ya. Artinya Masya Allah
di luar Ramadan dan di dalam Ramadan, artinya kalau dikatakan pahalanya berbeda atau tidak, berbeda kualitas. Berbeda besarnya pahala, walaupun habis hasar di luar Ramadan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar, apalagi di dalam bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? As-shaimina wa shaimat, dengan sangat besarnya fadilah Ramadan sampai dibedakan bahasanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hukum itu berkaitan dengan laki-laki tapi termasuk juga untuk perempuan. Tapi Ramadan sampai dibedakan, as-shaimin yang laki-laki berpuasa. As-shaimat dikhususkan juga buat perempuan-perempuan yang berpuasa. Tapi ingat, puasa yang seperti apa? Puasa yang bagaimana? Dia katakan wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Mereka yang laki-laki berpuasa, mereka yang perempuan berpuasa, tapi berpuasa yang bisa menjaga dirinya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Kemudian wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ini endingnya. Artinya keren bahasa saya. Endingnya. Endingnya itu Ending terakhirnya. itu selesai berarti. Terakhirnya. Berarti kelar dong. Belum selesai itu usianya. Iya. Masih ada waktunya, Bib. Berarti wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Mereka yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir kepada Allah termasuk zikir yang paling afdal adalah di dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, juga zikir ada doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang diijabah, diantaranya waktu setelah sholat asar adalah waktu-waktu yang diijabah. Kalau dikatakan, bagaimana orang-orang yang mencari takjil? Boleh, bukan tidak boleh misalnya, tapi apakah setiap hari yang namanya apa tuh? Ngabuburit. Iya. Betul kan? Betul, Ya. ngabuburit. Namanya ngabuburit boleh, artinya sekali-sekali mau menyenangkan keluarga, kita belanja ini, belanja itu. Tapi jangan sampai waktu yang berharga itu kita lalaikan hanya untuk jalan-jalan saja ngabuburit misalnya. Setiap hari ngabuburit apa? Nunggu maghrib. Kenapa? Di rumah malas, di rumah enggak baca Quran, di rumah tidak berzikir, di rumah tidak baca suratul waqiah, di rumah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan-jalan aja sampai nunggu maghrib. Panas-panasan, keringat-keringatan. Kalau dikatakan bukan tidak boleh, jangan salah. Bukannya tidak boleh, bolehlah sekali-sekali, tapi jangan sampai setiap hari waktu-waktu yang hebat tersebut kita lalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Addalahu maghfiratan wa ajran azima. Orang yang puasanya baik laki-laki dan perempuan, puasa yang bagus, mereka bisa menjaga dirinya dan juga berdoa, berzikir, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? A'addalahu maghfiratan. Maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat mereka tersebut yang menjaga puasa yang hebat ini dengan doa, ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya maghfiratan. Apa itu maghfiratan? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya ampunan, lihat kenapa doa itu diijabah, dilipat gandakan oleh Allah, karena adalah maghfiratan wa ajran azima, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berdobel. Apa namanya berdobel-dobel itu? Berlipat-lipat. Ya, namanya berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau waktu-waktu yang mulia tersebut cuma kita buat jalan-jalan, cuma buat nunggu maghrib, kita hanya naik kendaraan saja, beli-beli takjil segala macam sampai ngantri-ngantri. Tapi bukan berarti yang dagang salah. Enggak, yang dagang tidak salah, yang dagang mudah-mudahan lancar, semuanya rahmat Allah. Tapi niatkan juga mungkin ketika kita beli takjil tersebut memang untuk menyenangkan keluarga, juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya punya solusi beda lagi, Bib. Apa Jadi tuh? kalau misalnya hari-hari biasa silakan aja. Pas giliran hari Jumat pada asar itu nggak usah dia yang cari-cari takjil. Pesen pakai ojek online. Iya, bagi rezeki juga ke ojek online, kita nggak ngantri-ngantri, makanan dapat, keluarga bisa buka puasa gitu ya buat Mbak Balkis Riana. Ya, berarti ojek online yang lalai dong.
Nggak mau iya, kan dia kerja, Bib. Dia kan Enggak, kerja. dia kerja. Dia kerja pahalanya juga banyak. Kerja juga ibadah. kan? Iya, ibadah kerja juga Ibadah. Ibadah juga dia, Intinya Masya Allah. bisa Niatkan juga memanfaatkan. sedekah. Nah, Lalu itu ojolnya itu niatkan untuk membantu orang. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. emang Masya Allah bijaksana. Bijaksana bukan bijak sini dia. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Ustadz Maulana sini aja nih, kita lanjut nih. Nah, Apa sih? mumpung Ya. lagi di sini maju-maju. Saya mau tanya nih, ada orang yang bisik-bisik sama saya kemarin tuh nanya, kalau berdoa kita sujud dalam sholat tarawih, apa bisa cepat dikabulkan doanya ya? Katanya kalau misalnya kita lagi sujud, buat berdoa lama-lama, itu katanya kan ada doa-doa yang diijabah. Ya. Nah, coba tanya bener gak? Itu benar Mohon izin, bingits. mohon izin penjelasannya ya silakan. Mau pegangin tongkatnya? Nggak usah. Nggak usah. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim kepada semuanya. Ada waktu yang diijabah doa ketika kita sholat. Karena memang sholat adalah doa. Dan ada lagi yang paling hebat dalam sholat itu doa diijabah pada saat kita sujud. Utamanya sujud terakhir. Nah, dengerin dulu. Ada caranya. Jangan sujudnya lama kalau jadi imam. Kalau mau lama doanya ketika kita sholat sendiri. Karena makruh hukumnya membaca tasbihnya bacaan sujud itu sunahnya kan 3 kali. Lebihnya makruh. Apalagi lama-lama bisa merusak sholatnya orang di belakang. Sampai yang di belakang nengok-nengok. Karena imamnya masih sujud. Pas imamnya naik, ingat ya. Kalau ada makmum yang dalam hal ini ketika imamnya sujudnya lama, tiba-tiba dia naik, jangan turun kembali. Nungguin aja. Oh gitu Ustaz? Iya. Lah, takutnya kok, terus kan imamnya belum berarti mendahului imam gak batal sholatnya itu. Daripada dia tambah lagi sujudnya. Oh iya, iya. Berarti menambah gerakan. Iya, 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 iya. Ah, iya. dalam hal ini juga bacaan yang dibaca ketika kita jadikan doa dalam sujud tidak boleh bacaan Quran. Karena dalam keadaan sujud tidak boleh baca Quran. Oh gitu Nggak boleh. Ustaz. Susah baca Quran. Oh iya, nggak boleh baca Qurannya. Lagi sujud tadi. Qurannya di bawah juga, nggak boleh lah ya kan. Memang Ntar kalau yang udah naik. dibaca di situ Iya. adalah bacaan sujud. Bacaan sujud. Nih saya kasih catatan nih buat jamaah yang di rumah. Nanti kalau di tarawih terakhirnya, Oke. rakaat terakhir sujud terakhirnya, minta mudah-mudahan ini bukan salat tarawih yang terakhirku. Oh, Masya Aku masih Allah. mau tarawih besok. Masya Aku Allah. masih mau tarawih tahun Tapi jangan depan. disebutin, dalam hati aja Ya, disebutin batal sholatnya. Tidak boleh lidah bergerak. Nggak Iya, boleh. dalam hati aja Dalam hati jemaah aja. ya, Karena Masya kapal Allah. lidah bergerak berarti menambah bacaan. Masya Allah. Apalagi dia bacanya bukan bahasa Al-Quran. Oh iya. Ya Allah, ampuni dosa. Adalah sholat. Batal sholatnya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang kita lanjut lagi. Saya akan kembali membacakan pertanyaan lagi nih ya dari Instagram dari @almanhamzah. Wah ini Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Oke iya gitu ya. Mau bertanya ke Ustadz Syam. Wah boleh. Biasanya kan orang berdoa di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Emangnya benar ya di waktu itu banyak doa yang dikabulkan ya Ustadz? Wah ini Ustadz Syam mau izin nih dijawab nih. Siap, baik, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itkum minan nar. Mengajar Lailatul Qadar itu biasanya. Sampai guru Silakan Habib Ustadz Syam. Muhammad, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Dan bulan Ramadan, bulan bertambahnya kebaikan, yakni bertambahnya keberkahan. Salah satu keberkahan tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Ramadan ada banyak sekali waktu-waktu mustajab. Dan salah satu malam yang paling dinanti dan dikejar di bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan mufassir lain mengatakan lebih baik dari sebanyak-banyaknya malam yang lainnya. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan daripada kemuliaan malam Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar itu sendiri. Karena pada saat itu diijabah doa dari seorang hamba. Bahkan bukan hanya diijabah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam hal membawa kedamaian, membawa ketenangan. Orang yang hidupnya telah damai berarti hidupnya telah tercukupi. Ada orang yang kelihatan kaya raya tapi belum tentu hidupnya damai. Ada orang yang kelihatan punya segalanya tapi belum tentu hidupnya damai. Tapi ketika seseorang telah damai hidupnya berarti dia telah diberikan banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tempat ataupun waktu diijabahnya doa di bulan suci Ramadan yaitu di 10 malam terakhir. Kenapa 10 malam terakhir? Karena Nabi SAW memerintahkan kita agar menguatkan ibadah, mengikat sarung di 10 malam terakhir ini. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, di 10 malam terakhir yang mana yang lebih utama lagi Rasulullah? Maka dijawab di malam-malam ganjilnya. Kemudian disimpulkan oleh para ulama kita, salah satunya Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menyebutkan bahwasanya malam-malam ada malam yang lebih khusus lagi yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Ada yang mengatakan kalau dimulai hari Senin maka malam segini, dimulai hari Selasa malam segini, dimulai hari Rabu malam segini. Maka ada hitungan-hitungan di mana seseorang meyakini datangnya malam Lailatul Qadar tersebut. Intinya dari malam-malam yang telah dijelaskan dari awal sampai akhir, banyak sekali keutamaan yang terdapat pada bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita terlewat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sibuk dengan takjilnya misalnya, makanya lagi viral nih sekarang. Anak-anak muda mengatakan, "Ya Allah, bulan Ramadan jangan cuma setan yang Engkau belenggu ya Allah. Saudara-saudaraku juga yang non muslim belenggu ya Allah." Kenapa? Karena belum waktunya ngejar takjil, mereka ngejar takjil duluan ya Allah. Maka banyak waktu keutamaan yang jangan sampai kita lewatkan untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara kami Mas Fadli dan juga Aiman. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak Ustadz Syam, jazakallah khairan kasiran. Waduh, ilmunya luar biasa nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Memang di bulan Ramadan ini adalah banyak waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa kita nih Iman. Betul, yang masalahnya yang paling penting ini adalah bicara tadi ada yang diantaranya saat sahur dan berbuka. Nah ini Masya Allah, jadi kalau kita berbuka puasa nih jamaah ya, selain berdoa kita diijabah, masukkan juga makanan tuh yang baik ke dalam tubuh yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bener gak Man? Setuju banget Mas Fadli. Nah kalau ngomongin tentang buka puasa ya, keluarga aku tuh ya kalau lagi puasa gini nih, pengennya tuh stok kurma ajwa setiap hari untuk buka puasa. Masya Allah. Tapinya ya Mas Fadli, tahu sendiri ya kalau harga kurma ajwa itu kan lumayan tuh harganya. Wah, Masya Allah benar. Nah kira-kira Mas Fadli ada saran gak nih produk kurma ajwa yang lebih terjangkau untuk buka puasa setiap hari? Aduh Aiman, Masya Allah, tabarakallah. Ada dong, jelas. Dan kebetulan banget nih jamaah Islam itu yang ada di rumah. Hari ini aku bawa ini nih. Nah ini dia. Goodness kurma ajwa. Susu steril yang mengandung kurma ajwa dari Madinah.
cara praktis menikmati kurma ajwa untuk berbuka puasa. Tunggu Mas, Apa kurma tuh? ajwa. Ini tuh beneran kurma ajwa yang dari Madinah itu? Yang biasa disebut kurma Nabi kan? Masya Allah, ya iya dong, bener dong Aiman. Nah ini buat jamaah yang di rumah juga ya. Goodness kurma ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Allah, tabarakallah. Kurma ajwa ini juga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh loh. Nah selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Masya Allah. Jadi cocok banget ya berbuka puasa untuk satu keluarga. Wah, Masya Allah. Kalau ini sih ya cocok banget untuk nemenin buka puasa keluarga setiap hari Mas. Oh. Tapi nih ya Mas, ngomong-ngomong kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Oke, Aiman tenang aja. Yang di rumah juga saya ceritain dulu nih. Ini Masya Allah karena kita lagi puasa. Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret dan cocok banget ya buat buka puasa. Dan yang aku suka nih, satu kaleng Goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, Weh. Masya Allah. Aku sih sering lihat Mas, Goodness kurma ajwa ini tuh di minimarket dan juga toko terdekat. Kalau gitu ya, aku tuh mau mulai stok deh, biar aman sebulan full. Masya Allah. Nah, buat teman-teman semuanya, minum satu kaleng Goodness kurma ajwa untuk berbuka puasa ya. Nah nih buat Aiman dan juga jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Yuk mulai stok yang banyak ya. Buat nemenin buka puasa dengan Goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Dan nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi bersama guru-guru kita. Ustadz Maulana, Ustadz Syam Habib Muhammad ya. Membahas tentang tema kita pagi hari ini. Jadi ingat, jangan pindah channel. Tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini baru solusinya buat Pas satu nih. keluarga. Betul, semuanya pasti Masya suka ya Mas. Allah, iyalah. Ini enak banget ya dan simple banget. Jadi nggak repot.